Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 11 November 2022. Bacaan kita hari ini dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Atas kasih dan karunia-Mu, kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Pagi ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memahami lebih dalam firman Tuhan, menjadi kekuatan dan pedoman kami untuk melangkah hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, penderitaan mendahului kemenangan. Saudara-saudara, setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dalam penderitaan sangatlah perlu diberi perhatian dan topangan. Hal itu dapat membantunya melihat sesuatu yang positif di tengah pergumulan yang sedang dialami. Berproses dengan baik dalam menghadapi setiap masalah akan membentuk karakter yang makin dewasa dalam iman. Jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan akibat penganiayaan dan penindasan orang dari luar. Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Rasul Paulus memberikan penghiburan dan semangat kepada mereka, serta memberikan pencerahan di tengah kebingungan. Dan kepada mereka yang tidak tertib diberi peringatan. Ia menekankan kepada mereka bahwa hal penting dalam menghadapi masalah adalah tetap beriman. Iman akan memperteguh pengharapan bahwa Tuhan akan menyertainya sampai akhir, dan menyerahkan kepada Tuhan pembalasan kepada mereka yang berbuat tidak adil. Selain itu, Rasul Paulus juga menekankan bahwa hidup beriman mereka dapat menggugah semangat orang lain untuk bertumbuh sehingga imannya juga makin kokoh dalam Kristus.
Saudara-saudara, penderitaan melalui kemenangan. Tanpa penderitaan tidak akan ada kemenangan. Sebagai satu tubuh dalam Kristus, kita perlu hidup saling mendoakan dan menyemangati agar hidup beriman kita makin kokoh untuk bertahan dalam setiap tantangan dan penderitaan. Bertahan dalam penderitaan akan sangat berguna dan menambah pengalaman beriman kita, bahkan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kemampuan bertahan di tengah penderitaan merupakan bukti penyertaan Allah bagi jemaatnya. Karena itu tetaplah percaya pada penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu pagi ini. Boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bila itu terus memperteguh dan mengokohkan iman percaya kami kepada Allah. Bahwa setiap perjalanan hidup ini, di dalamnya penyertaan dan kasih Tuhan selalu nyata. Bapa di sorga, jikalau pada pagi hari ini kami melanjutkan persiaran kehidupan kami, khususnya hari ini, kami mohon perlindungan, kasih, dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh menjalani hidup dengan baik karena kuasa dan tuntunan-Mu. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melakukan aktivitas, melaksanakan tanggung jawab, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Kiranya semuanya boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami hari ini. Tambahkan hikmat dan kearifan untuk mengayomi dan melindungi kami dengan baik. Dengan tegak bangsa dan negara ini selalu ditegakkan kebenaran dan keadilan. Kami mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang mencari pekerjaan tunjukkan yang layak bagi mereka. Yang sementara dalam perjuangan pendidikan, berkati dan tambahkan kecerdasan bagi anak-anak Tuhan. Kami mendoakan yang bergumul, menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan, teguhkan dan kuatkan. Yang lalai sadarkan. Berdoa untuk orang tua kami menikmati hari tua. Tuhan berkati. Bahkan yang berulang tahun hari ini, yang menikmati keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Dan tuntunlah hidup kami hari ini. Dan sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.